Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya hingga pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang akan dipandu oleh Ibu Rita Kartika. Yang terhormat Bapak Dedi Suprapto selaku Kepala SDN Buaran Mangga 2 yang dalam hal ini tidak dapat hadir. Kemudian teman-teman dan rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Kepala SDN Buaran Mangga 2, yaitu Ibu Milawati. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah mau hadir, yang sudah mau datang pada acara diseminasi budaya positif Purita. Yang sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SD Buaran Mangga 2, Bapak Dedi Suprapto, yang sekarang sedang ada acara. Yang terhormat teman-teman Dewan Guru SD Buaran Mangga 2. Saya di sini sebagai wakil dari Bapak Dedi karena Bapak Kepala Sekolah sedang tidak ada di tempat, sedang ada urusan, maka saya yang mewakili. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Bu Rita tentang budaya positif. Budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Rita semoga bisa menjadi bahan atau sebagai acuan bagi kita selama ini belajar atau mengajar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Rita bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Milawati atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Milawati dapat menjadi acuan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita berlaku baik sebagai guru dalam diseminasi budaya positif ini. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Kartika. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua ya. Happy semua, bahagia semua hari ini. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat adanya kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini untuk memberikan saya juga kesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif, yaitu salah satu program dari calon guru penggerak ya, yang dimana saya mempresentasikan atau menerapkan di sekolah. Di sini saya bukan mengajarkan tapi berbagi ya, agar sama-sama kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diseminasinya, biar lebih biar semangat gitu ya, biar fresh, saya mau tes konsentrasi dulu, boleh ya? Boleh. Coba kita berhitung dulu ya Bapak Ibu ya. Dari Bu Gia 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Kalau saya bilang nomor 3, kalau ada nomor 3 dan kelipatan 3 berarti bilang oke ya.
Iya. Bisa Bapak Ibu? Iya, jadi konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi kalau kelipatan 3 bilang oke. Oke. Kita berhitung dimulai. 1, 2, Oke. 4, 5, oke. 7, 8. Oke, 10, 11. Oke, alhamdulillah. Berarti semua konsentrasi. Ya udah, kalau sudah konsentrasi semua, kita bisa mulai diseminasinya ya. Apa sih yang akan mau diseminasikan oleh saya itu tentang budaya positif ya. Budaya positif apa sih ya? Sebelum saya mau menjelaskan tentang budaya positif, coba Bapak Ibu, apa sih arti budaya itu? Siapa yang tahu atau mungkin sering ya dengar kata budaya, pasti udah pada tahu juga artinya. Cuma pasti beda-beda pendapat atau persepsi. Coba siapa yang mau menjelaskan apa sih budaya itu? Atau kebudayaan itu? Iya. Boleh Pak Rizky. Budaya adalah hasil olah pikir dan kreativitas suatu wilayah yang kemudian jadikan satu menjadi kebudayaan masing-masing. Iya, betul ya. Jadi hasil olah pikir orang-orang ya, atau di suatu tempat hingga menjadi suatu kebudayaan atau suatu kebiasaan yang terbentuk jadi karakter, dan karakter itu menjadi budaya. Ada lagi yang berpendapat mungkin beda dari Pak Rizky? Boleh satu orang lagi, perempuan, Wintan. Menurut saya budaya itu adalah suatu kebiasaan atau ya kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kebiasaan itu menjadi seperti identitas atau ciri khas suatu wilayah atau suatu lingkup terkecil lah, wilayah, keluarga atau mungkin sekolah dan lain-lain. Ya baik, terima kasih Bu Intan, Pak Rizky. Ya, itu juga benar ya. Jadi budaya itu tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang ya, individu-individu hingga menjadi karakter. Nah, karakter itu yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi kebudayaan atau budaya yang tertanam di masyarakat tersebut. Nah, kalau ini kita akan membicarakan budaya positif di sekolah. Berarti apa nih yang akan kita terapkan atau kebiasaan-kebiasaan apa yang akan kita terapkan sehingga menjadi budaya di sekolah. Next. Nah, tadi ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya, atau setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, yang pertama, setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Coba bangun, kenapa tidak? Gak apa-apa, hukumannya iya. Tidak semua anak itu untuk memberikan efek jerah itu harus dikasih hukuman. Bisa juga pendekatannya dengan cara diajak ngobrol gitu. Tapi mungkin beberapa anak yang karakternya agak keras itu mungkin efek jerahnya itu harus pakai hukuman. Tapi semua anak itu treatmentnya beda-beda. Baik, terima kasih Bu Ambu. Nanti kita akan dapatkan jawabannya di slide-slide berikutnya ya. Di penjelasan berikutnya ini pertanyaan pematik. Yang kedua, pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Sudah. Yang lain? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Menurut saya pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa belum tentu, karena nanti dia di pikiran dia tuh hadiah gitu, bukan untuk saya harus bisa pelajaran ini nih, bukan, tapi tujuannya hadiah gitu. Terima kasih. Jadi nanti siswa ada maunya ya kalau melakukan untuk meningkatkan prestasi. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Ini setuju ya. Terus yang terakhir, guru apakah berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Iya. Oke, nanti kita lihat jawaban jelasnya ya di slide berikutnya.
Nah, tadi ya, kalau tadi budaya itu apa sih, sekarang apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa sih keyakinan-keyakinannya yang diterapkan, nilai-nilai apa yang kita ingin munculkan di sekolah, seperti nilai gotong royong, kejujuran, atau nilai kedisiplinan, itu semua akan menjadi budaya positif di sekolah ya. Terus selanjutnya yaitu, nah, konsep-konsep inti menciptakan budaya positif ada beberapa konsep ya. Yang pertama nanti kita bahas satu-satu. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya itu posisi kontrol seorang guru. Dan terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang ada apa ya, seperti game gitu, permainan, tapi ini adalah memancing daya pikir Bapak Ibu sekalian juga ya. Coba sekarang kita berpasangan dengan teman, dua ya, sepasang gitulah. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi misalnya salah satu teman itu si A mengepal tangan, yang satunya itu mencoba membuka ya. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi coba Anda bayangkan, Anda menyimpan benda yang sangat berharga, misalnya berlian, emas, atau apa, pokoknya di tangan Anda nih ya. Anda menyimpan, dan teman Anda, rekan Anda yang sebagai B-nya itu mencoba menggunakan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi dengan teman Anda itu bisa membujuk, menghardik juga bisa, mengintimidasi, memarahi, pokoknya sampai tangan itu kebuka. Nah, menawari Anda uang. iya, bisa menyogok gitu, menawari Anda uang. Pokoknya dengan cara apapun, dengan segala cara agar tangan itu kebuka. Nah, menurut Anda, tangan Anda kebuka atau tidak? Yang sebagai A, coba siapa yang sebagai A? Misalnya Bu Jia deh, yang A, mengepal. Misalnya ada yang benda sangat berharga menurut Bu Jia. Nah, Bu Mila yang sebagai rekan B. Lihat dong, dikasih dulu Ya, coba. Solo. Nah, Bu Jia dengan segala kekuatan mempertahankan, tapi Bu Mila juga dengan segala cara mau membukanya. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira Bu Jia mau membukanya atau tidak gitu. Jadi kita bayangkan nih, kita punya sesuatu. Iya. Kamu biasanya stay solo. Ya, nah bisa atau tidak? Kira-kira menurut Bu Jia gimana? Tapi lama-lama mah bisa Bu, dia lemah. Oh, iya, coba. Tergantung sih. Tergantung Menurut Bu Zia, tangan Bu Zia itu bisa terbuka atau tidak? Enggak. Bisa. Menurut yang lain? Bisa. Nah itu, jadi semua ini tergantung kekuatan diri atau motivasi diri masing-masing ya. Jadi kontrol dirinya ada di kita sendiri. Jadi kalau kita punya kekuatan, walaupun kita diintimidasi, maksudnya disogok atau dikasih uang yang banyak, tapi kalau kitanya mempertahankan apa yang ada di dalam diri kita yang sudah lemah ya. Jadi apapun yang dari tantangan-tantangan yang ada di luar sana, dengan sedikit senggolan saja sudah bisa dibuka tangan Anda gitu. Jadi semua berarti dari diri kita sendiri ya, untuk pengontrolan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya itu pergeseran paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini paradigma yang lama ya, maksudnya yang guru itu bisa mengontrol murid gitu. Terus bahwa itu orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya, tapi tidak sepenuhnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan budaya positif. Lanjut Bu. Nah, ini ada beberapa stimulus respon atau stimulus kontrol. Jadi beberapa bagaimana sih seorang itu bisa berubah paradigma stimulusnya kepada dari stimulus respon kepada teori stimulus kontrol. Nanti kita ini akan menjelaskan, ini hanya ini saja ya, tabel. Nanti di penjelasan selanjutnya yaitu di materi berikutnya. Nah, sekarang pembahasan pertama,
bagian dari konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau sogokan atau tadi ya hadiah-hadiah ya seperti itu. Jadi yang tadi mengepal dan membuka. Jadi kalau misalnya sudah ada disiplin positif dari dirinya, walaupun nggak ada ancaman hukuman, mereka tetap ada pendiriannya gitu. Kalau misalnya lemah, ya pasti akan ini diancam atau dihukum akan ikut aja gitu sebagai anak. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal kita berpacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu seperti beriman dan bertakwa ya. Di 6 dimensi kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini yang harus kita tanamkan. Yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa sih orang berbuat seperti ini, seperti itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih, ada anak datang terlambat ya. Dia ada 3 nih motivasinya. Kenapa nih? Oh karena saya takut dihukum, nggak nyaman gitu. Nanti nih saya dapat hukuman. Yang kedua, ada imbalan untuk penghargaan ya tadi nih, prestasi atau penghargaan. Jadi anak itu disiplin, tapi dia pengen dia, kalau nanti dapat bintang dari guru atau nanti dapat apa gitu dari gurunya hadiah. Nah itu masih ada tadi imbalan atau sogokan ya. Nah yang ketiga, yang terakhir ini menghargai diri dan menjadikan orang yang mereka inginkan. Jadi yang ketiga ini yang bagus ya, yang muncul motivasi dari dirinya sendiri. Mereka menemukan motivasi dirinya sendiri, jadi melakukan sesuatu dengan keinginan dan keyakinan diri sendiri. Jadi tidak merasa takut sama guru kalau datang terlambat. Mungkin awal-awal seperti itu ya, karena kita ingin menanamkan budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita terapkan hingga menjadi nanti murid itu menyadari sendiri, oh saya itu emang harus disiplin, saya itu harus nggak boleh berantem gitu kan. Jadi nggak karena tadi dapat hukuman atau dapat penghargaan. Jadi nanti akan muncul motivasi dari anak itu sendiri, sama seperti guru juga ya. Seperti itu kan ada yang mungkin ada yang ingin dapat sesuatu atau ada yang ingin dapat hukuman, tidak nyaman karena misal masalah datang gitu ya. Jadi semua itu tergantung diri masing-masing. Selanjutnya, nah ini hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini ada beberapa contoh identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu termasuk identitas gagal ya. Jadi kita harus menerapkan disiplin itu dengan konsekuensi dan restitusi. Apa sih restitusi itu nanti dibahas di slide selanjutnya lebih menarik. Jadi ini contoh-contoh dulu ya. Nah, berdasarkan bagian tadi ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, dapat kita simpulkan hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi mungkin zaman dahulu itu banyak guru yang tadi ya bersifat satu arah. Jadi marahin anaknya aja tanpa nanya dulu anaknya kenapa, misalnya dia terlambat, anaknya kenapa nggak bawa pensil misalnya. Terus berupa hukuman fisik yang misalnya menggunakan kekerasan ya. Terus psikis dengan kata-kata yang kasar sehingga dia kepikiran nih di dalam otaknya ya, ke bawah, aduh guru aku tadi ngatain aku begini-begini. Jadi itu juga terekam oleh anak yang dapat menimbulkan down gitu, trauma iya. Jadi terus konsekuensi bersifat terencana. Ini udah direncanakan kalau konsekuensi ya udah ada kesepakatannya, udah ada peraturannya. Terus bentuk-bentuk konsekuensi dapat dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang terakhir restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini yang akan kita terapkan seharusnya atau sebaiknya itu restitusi. Jadi dengan restitusi murid itu nanti bisa menciptakan atau memecahkan masalah sendiri. Guru hanya mengarahkan, nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat mereka gitu. Ya, prakteknya seperti apa? Nanti ada video-video yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi kayak gini itu restitusi, atau kayak gini anak itu bisa memecahkan permasalahan. Jadi ini konsep teorinya dulu. Nanti untuk
Bagaimana ibu-ibu sampai sini? Biar semangat kayaknya kita ini ya, biar gak ngantuk. Kita tepuk semangat dulu boleh? Iya. Ini yang dicurigain kan? Jadi apa? Biar gak tegang gitu ya. Oke. Ayo Bapak Ibu, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Baik. Sudah semangat ya. Jadi kita bisa melanjutkan diseminasinya ya. Selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Jadi nah ini penghargaan itu bukan berarti selalu enak, selalu apa, justru nanti jadi hukuman bagi kita sendiri ya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi diri dari dalam diri atau intrinsik. Jadi kalau penghargaan kita jadi nanti bersifat ketergantungan ya. Kalau ada penghargaan terus walaupun penghargaan itu perlu, tapi bukan berarti sesuatu itu perlu terus-terusan untuk melakukan kebaikan itu didasari oleh penghargaan gitu. Ada keinginannya, motivasinya biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan gitu. Walaupun ini ada pengaruhnya ya untuk semangat anak mungkin ya, tapi nanti ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu tidak efektif gitu ya. Next, kemudian. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak Ibu tahu mengapa sih dalam budaya positif ini kita menyebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab atau ada yang berpendapat gitu? Ayo yang lain pada saya nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas berarti yang bikin guru, aturan dari guru itu seperti paksaan, mau tidak mau anak harus turut, ikut, patuh. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan keinginan anak-anak sendiri. Maksudnya kamu pengen seperti apa nih? Jadi bersama-sama gitu melakukan, maksudnya membuat peraturannya atau membuat batas-batas yang harus dijalani, batas-batas apa yang sebaiknya di kelas itu kayak gimana dilakukan bersama dengan anak-anak. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Begitu kan? Kurang tepat. Iya, terima kasih Bu Mila, tepat sekali ya. Nah, iya benar kata Bu Mila. Jadi kalau ke peraturan kelas itu hanya satu arah, jadi dibuat oleh sekolah atau guru, tapi tanpa menanyakan anak itu sendiri ya. Jadi dibuatnya cuma guru nih nggak boleh gini. Tapi ternyata anaknya mungkin ada yang keberatan, ada yang merasa kayaknya susah dia menerapkan itu gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati oleh anak-anak dan gurunya itu sendiri. Jadi ada komunikasi dua arah. Jadi selain gurunya, anaknya juga ditanya, gimana nih supaya kelas kita nyaman, kondusif, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya, oh iya Bu, menjaga kebersihan kelas gitu, atau kelasnya harus tetap bersih. Kalau anak kelas 1 kan kata-katanya ini ya, apa sih namanya, anak-anak banget natural gitu. Jadi ya bahasa anak gitu. Jadi kita yang nanti memberi kalimat positifnya. Nah, seperti itu, jadi dua arah. Jadi sepakat gurunya juga sepakat anaknya. Jadi nanti sama-sama diyakinkan untuk menyepakati yang tadi sudah dibuat keyakinan kelasnya. Jadi seperti itu. Kalau sudah dibuat keyakinan kelasnya, jadi kan kemarin kalian yang setuju kan, yang sepakat kan keyakinan kelasnya seperti ini kayak gitu. Dan di kelas kita alhamdulillah di sekolah kan sudah menerapkan ya seperti itu ya. Jadi bukan hanya peraturan dari gurunya saja. Nah, contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor, misalnya gitu. Ini biasa ada peraturan kan kalau kita di jalan, kenapa sih kita harus pakai helm? Nah, biasanya untuk apa? Nah, itu. Takut polisi. Nah, itu kalau tadi ya balik lagi ke motivasi diri. Kalau berupa hukuman apa, ada motivasinya.
yang pertama, yang hukuman atau ancaman, pasti kita takut karena takut polisi gitu. Tapi kan karena takut keselamatan kita sendiri gitu. Tapi kalau udah memang itu ada motivasi dari kita sendiri, pasti menyadari kita agar kita sehat, selamat gitu kan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat gitu. Ya, ini juga untuk kesehatan kita, bukan hanya waktu apalagi COVID ya. Itu biasanya untuk didenda kan kalau nggak pakai masker atau apa gitu ya. Nah, ini tadi jawaban dari Bu Mila ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi semua keyakinan kelas atau nilai-nilai universal dibentuk untuk membuat keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas biasanya hanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Prosedurnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, udah pengalaman gitu ya. Jadi seperti mempersilahkan warga sekolah atau siswa-siswa untuk mencurahkan idenya tentang peraturan yang disepakati. Jadi apa sih nih buat kelas kita kondusif, nyaman. Kalau kelas 6 malah lebih banyak lagi tuh ide-idenya ya. Terus mencatat semua masukan. Terus ganti kalimat negatif jadi menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah ya sembarangan, jadi buanglah sampah di tempatnya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi itu memancing ya siswa melakukannya dengan kata jangan itu kan kayaknya takut dilarang gitu ya, beli-belinya kelarangan. Tapi kalau membuat dengan kalimat positif, lebih diajak untuk melakukan tindakan yang bagus, yang positif. Terus tinjau kembali curahan atau pendapat yang terkumpul, disusun menjadi kegiatan kelas. Jadi setelah ada banyak pendapat, kita susun kembali. Jadi jangan langsung di ini juga ditulis semua yang banyak tuh, karena siswa itu beragam ya. Tapi disepakati beberapa, karena ini yang kira-kira nih siswa bisa terapkan gitu di kelas. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun seperti 3-7 keyakinan kelas. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, ini kalau resminya ya. Tapi kalau misalnya kita bisa ditempel aja gitu. Terus keyakinan kelas ini sama ditempel di dinding kelas agar anak-anak bisa mengingat gitu, bisa membacanya. Kalau nih anak-anak seperti ini, kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya, jadi mereka ingat terus gitu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu budaya positif. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Nah, di 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Coba menurut ibu di posisi mana ya? Posisi kontrol gurunya? Manajer. Bapak Bu Intan di mana? Manajer pemantau. Kayaknya pemantau. Ih, saya teman. Iya, katanya nggak punya kelas. Nanti ada penjelasannya ya. Iya, ada penjelasannya. Jadi posisi mana sih yang tepat buat kita gitu? Saya 2. Pembuat merasa bersalah. Dia nggak ada. Pembuat merasa bersalah. Menghukum. Nggak ada, dia nggak ada. Saya 2. Kenapa aku dihukum terus sama kamu? Apa? Diancam ya. Ayo naik. Nah, di sini ada video posisi kontrol guru. Nanti mungkin setelah melihat video tersebut, Bapak Ibu tahu posisi Ibu itu di mana gitu ya. Oh, saya sering begini nih sama anak. Kayaknya posisi saya penghukum di SMA lebih. Kalau Papa udah hukum bersihin lapangan misal gitu. Nah, ini videonya ya sebentar. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab.
kalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Betul ya tadi ya, itu posisi membuat merasa bersalah. Buat murid itu kayaknya salah gitu. Iya, coba ini kan Kelihatan buat dia keras. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Uji ketawa kayaknya dia. Duh, gimana ini? Jadi anak nanti masih bersalah gitu. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya, saya senang Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tuh, gak dihukum tapi dia kayaknya masih bersalah. Posisi kamu tadi. Kamu lah kata itu Kamu bolos ini, kamu bolos sama ibu. Bajunya nggak ganti-ganti ya? Macam seperti saya. Kan ceritanya beda. Iya. Ekspresinya tuh lagi. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kayaknya yang bisa nilai kita lagi itu teman kita bukan diri kita sendiri. Aduh, tegak lagi. Aduh, ngingetin aduhnya. Iya. Enggak mantap, itu mantap. Nah, Kayaknya anterin bawa meter ke pakai. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kayaknya bagian yang bagusnya aduhnya doang. Apanya itu? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa
lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ibu saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, tadi setelah melihat video ya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu apa tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Ibu ada di posisi mana atau pernah melakukan mungkin seperti itu yang ada di posisi mana? Semuanya sudah. Dari cara yang halus, dari teman sampai posisi manajer, ya. Nah, kalau kita beri kesimpulan, kalau posisi penghukum seperti apa tadi? Iya. Iya. Jadi lebih ke satu pihak ya, ke guru. Jadi kalau anaknya bersalah, udah pokoknya langsung dihukum. Walaupun nanti mungkin alasannya apa gitu ya. Mungkin dari anak, oh karena terlambat karena begini lebih apa namanya? Tidak mendengarkan anak tapi langsung menjudge gitu ya. Menjudge, oh kalau kamu itu salah berarti harus dihukum gitu. Jadi posisi hukum itu seperti itu ya. Jadi anak itu nanti akan ini ya, apa namanya, melakukan kesalahan, melakukan disiplinnya nanti atau menerapkan kebajikan universalnya itu nanti gara-gara motivasinya, oh takut dihukum gitu, takut dihukum ibu guru. Jadi belum ada motivasi atau keinginan dari diri sendiri. Jadi bangun pagi itu harus dihukum gitu ya. Terus yang kedua tadi posisi merasa bersalah. Jadi dari kata-kata guru itu membuat anak itu kayak iya salah banget gitu ya. Iya kan? Iya. Salah banget kayaknya, iya nih aku melakukan kesalahan banget, walaupun emang mengingatkan tapi nantinya akan apa ya? Iya tadi tidak ada motivasi juga dari anak untuk apa bangkit gitu. Jadi karena anaknya itu merasa salah dan salah. Terus yang ketiga posisinya tadi teman. Nah, teman ini mungkin bagus ya di beberapa ini bisa diterapkan, tapi kalau nantinya apa namanya terus dilakukan sebagai teman nanti muridnya itu jadi kayak ketergantungan sama guru tersebut. Giliran guru tersebut mungkin tidak mengindahkan dia, merasa dia dikecewakan gitu. Ah, kok Bu Zia biasanya baik sama aku, Bu Zia biasanya ini, kok ini enggak sih? Ya, gimana sih Bu Zia? Gitu. Jadi ada ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi karena tadi tidak ada motivasi dari diri sendiri. Kalau sudah ada motivasi atau itu ada di dalam diri sendiri, pasti mau dihukum, mau dapat imbalan, mau dibaikin sama guru atau tidak, itu akan terbentuk dari karakter murid tersebut ya. Yang keempat yaitu tadi posisi pemantau. Ini juga baik ya pemantau itu, tapi dia tidak memberikan suatu solusi untuk muridnya ya. Tidak apa memberikan apa sih? Iya, pemecahan masalah misalnya apa dari muridnya atau dari gurunya. Jadi dia lebih ke nanyain konsekuensi gitu ya, kesepakatan. Kamu tahu kan yang tadi kita lihat ya, konsekuensinya apa nih kalau terlambat hadir? Oh iya, harus mengerjakan tugas tambahan Bu selama jam istirahat, misalnya contohnya seperti itu, harus ini. Walaupun murid tahu konsekuensinya, tapi tidak ada penyelesaian masalah ya, atau memberikan solusi kepada anak. Nah yang selanjutnya itu posisi manajer, mungkin juga sudah dirasakan oleh Bapak Ibu ya sebagai posisi manajer ini. Nah ini adalah posisi yang paling bagus atau yang paling baik di penerapan budaya positif ini. Kenapa sih paling baik? Karena di posisi manajer ini guru itu menanyakan kendalanya, kenapa dia datang terlambat, kenapa anak itu melakukan hal ini gitu. Tapi juga memberikan solusinya, tanpa memberikan solusinya juga nanya juga kepada murid yang harus dia lakukan yang terbaik apa menurut dia. Oh saya harus begini, jadi dia mempunyai kesadaran diri sendiri gitu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, kita seperti coaching gitu ya. Kalau kita, oh kamu harus begini ya, begini, belum tentu murid itu setuju. Tapi kalau dia
kamu sebaiknya apa agar tidak terlambat. Oh kan harus tadi masalah alarm, mungkin menurut dia itu yang bagus buat dia. Nah kita tinggal memantau, melihat oh kalau besok dilakukan berarti dia sudah ada gitu motivasi dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dapat kita simpulkan yang tadi saya sudah jelaskan juga ya. Yang tadi sudah Bapak Ibu lihat videonya, itu penghukum itu selalu menghardik, menunjuk atau membentak gitu ya, hukuman fisik atau melakukan hukuman fisik atau verbal. Jadi dampaknya apa? Nah, anak-anak menjadi pendendam. Jadi kadang kesel gitu sama guru tersebut gitu ya. Tidak menyukai guru atau ya pokoknya tidak menyukai pelajaran juga. Jadi aku nggak mau sama guru tersebut gitu. Mungkin ada beberapa anak yang tidak seperti itu, tapi dampak ini mungkin saja meluas gitu ya. Jadi secara umumnya dampaknya seperti ini gitu. Ada rasa dendam di hati anak tersebut. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Jadi guru itu menyatakan kesalahan kepada siswa dan guru itu rasa menderita kayak aduh gitu. Jadi dengan kata-kata iya. Jadi buat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi sama gurunya itu jadi apa ya namanya ya? Kayak menarik diri, nggak mau udah kayaknya iya udah punya salah sama guru itu, aku nggak enak gitu. Jadi ada seperti itu perasaan. Sebagai teman, guru itu bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya tadi murid bergantung pada satu orang guru tersebut. Ya, tidak membuka kepada guru-guru lain. Terus membuat siswa tidak mandiri. Jadi apa-apa, ntar juga dibantulah sama guru itu gitu ya. Dimanjain gitu ya, dibantu gitu. Iya. Next. Terus pemantau. Nah, bicara ekspresi datar. Identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi, tetap memantau ya, ada konsekuensi. Tapi dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Nah, tidak sepenuhnya juga mandiri. Jadi dia lebih takut sama tadi konsekuensi, ada konsekuensinya nih. Kalau nggak nggak melakukan hal itu gitu. Kalau manajer, ini kita biasanya suaranya netral gitu ya. Terus mengajukan pertanyaan bermakna kayak tadi, kamu kenapa sih? Kamu kenapa terlambat? Gitu kan pasti kita ada pertanyaan seperti itu. Membantu siswa memecahkan masalah atau memberikan solusi ya. Terus dampaknya murid jadi lebih mandiri dan percaya diri memecahkan masalah sendiri karena dikasih dikasih pilihan sama gurunya, kamu mau apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat atau agar apa misalnya gitu ya, agar dia tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, di sini kita selanjutnya tadi ada beberapa konsep. Nah, ini konsep yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang waktu itu saya pernah di Kombel sebelumnya ya, pernah bertanya gitu. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5 ya, dasar ini kebutuhan dasar. Manusia itu berarti kan dari anak kecil sampai dewasa. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan kesenangan. Apa sih bertahan hidup dan sampai kesenangan itu nanti dibahas. Next. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kesenangan itu anak itu merasa senang gitu melakukan sesuatu itu dengan senang. Jadi kalau misalnya anak ada yang tidak senang di sekolah, berarti kebutuhan dasar yang kesenangan itu belum terpenuhi. Jadi dia, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru gitu. Atau aku senang main, kamu kenapa main kejar-kejaran dulu, lari-lari dulu, sama tuh kayak di kelas 1 gitu ya. Aku senang Bu, aku pengen lari-larian. Itu mungkin di rumahnya dia jarang main sehingga di sekolahnya aktif banget gitu ya. Nah, itu mungkin ada beberapa kesenangan yang kebutuhan yang belum mereka terpenuhi di sekolah di rumahnya. Terus, nah ada lagi tadi kebutuhan kasih sayang. Jadi ada yang anaknya mungkin Bapak Ibu sudah nemuin ya di kelas ya. Kayak dia itu malu atau kelihatan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Terus berantem melulu ya. Nah setelah kita peluk atau kita kasih ajak ngobrol itu kayak dia seneng sama kita gitu ya. Tuh kayak tadi aku sayang sama ibu guru, aku seneng nempel-nempel terus sama ibu. Mungkin kebutuhan kasih sayangnya di rumah tidak terpenuhi. Jadi pas di lingkungan sekolah dia kayak ngarepin kita gitu, nerapin kasih sayang. Nah, yang selanjutnya penguasaan. Kalau penguasaan, jadi anak itu merasa hebat gitu kalau di kelas. Misalnya dia udah belajar matematika 3 tambah 2 bisa. Nah, itu udah merasa hebat. Tapi kalau dia merasa belum percaya diri, berarti kebutuhannya juga
belum terpenuhi. Jadi kalau aku seneng tuh dapat bisa ngitung 1 sampai 3 gitu misal, itu kebutuhan penguasanya sudah terpenuhi. Terus kalau misalnya anak ada aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, nah ini berarti dia ingin merasa bebas, jadi ada kebutuhan kebebasan gitu ya. Jadi pengen mungkin belajarnya di luar, pengen bukan mewarnai doang, bikin kolase atau yang lain. Jadi anak itu kita beri ini pilihan gitu, ini mewarnai apa mau apa gitu ya, bisa narik garis yang kemarin di kelas 1 terapkan gitu. Jadi anak itu nggak merasa bosan. Lanjutnya next aja. Nah ini boleh nih ini. Ini kamu jelasin ini. Nah ini saya coba mau nanya satu orang ya. Misalnya dunia kualitas ini, siapa yang orang-orang yang Anda anggap paling penting dalam hidup Anda? Coba dari Ibu Ika, siapa? Paling penting orang tua saya. Ya orang tua ya, ini berbeda-beda, mungkin bisa juga orang tua, mungkin kalau udah punya keluarga mungkin anak-anaknya ya. Jadi ini yang membuat motivasi untuk diri kita, kita harus mengutamakan itu. Terus yang kedua Pak Wawan, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan itu banyak ya. Jadi yang paling penting saya lah. mikirin jawaban nomor 1 di Oke, satu-satu. Kebajikan yang tak ada empati sama orang tua. Ingat dasar dharma. Nah itu. Ya, jadi banyak mungkin nilai-nilainya, cuma yang Pak Wawan paling terpenting banget nih apa gitu. Misalnya saya jujur disini terus. Nomor 1 aja Bu sih Iya apa? Guru. Guru. Nomor 1 katanya dia mau jawab Nomor 1. Saya mikirin nomor 1, tanya nomor 2. Ya ada. Coba Butika nomor 2 coba nilai-nilai kebajikan. Yang penting kebajikan dalam hidup Anda apa ya? yang penting. Nah, kebaikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kebaikan itu umum. Allah baik. Apa masalah orang yang suka menghormati gitu ya. Jawa itu menjadi kunci ya. Jadi Bu Tika itu apa nih dari nilai kebajikan itu hingga menjadi budaya positif dari untuk disebarkan di lingkungan sekolah kita gitu. Terus siapa lagi yang belum Munji? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa nih yang misalnya belum muncul? Misalnya saya pengen Sifat yang agamis, sifat yang jadi Kalem. Kayaknya dia nggak pokoknya jadi orang kalau ngeliat begitu, tenang banget sih ngeliat elegan. bersikap lembut gitu ya, ramah. Nah, yang selanjutnya Bu Haji, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Wah, Ini banyak ya. ya yang saya banggakan ya alhamdulillah saya sudah punya anak besar mempunyai ya apa yang sudah saya inginkan, nggak bisa disebutin kali Iya. Pokoknya pencapaiannya sudah banyak ya. alhamdulillah pokoknya melebihi dari Ekspektasi saya. itu sudah ada Mencapai, alhamdulillah. Nah, Bu Lilis, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau sekarang kan jadi guru nih, idealnya yang Anda inginkan itu apa? sebenarnya boleh mau jadi apa? Menurut Bu Lilis apa yang ideal itu yang yang bagus? apa? Jadi artis kah? Jadi kepala sekolah Emang jadi guru ya nggak apa-apa. kepala sekolah dari yayasan. Nanti nilai kebajikannya bisa diterapkan tuh kalau pengusaha yang jujur, yang disiplin gitu. Terus ceritakan Bu Gina perjalanan Anda dari dimana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ada nggak yang merasa ini puncak hidup saya? menikah. Ini yang jawab orang lain. Kita bingung apa ya. Jadi semua orang punya pengalaman berbeda-beda, punya tokoh-tokoh yang mereka yang mereka banggakan, nilai-nilai yang berbeda-beda. Jadi kita saling berbagi di sini nanti untuk mengangkat apa sih nilai budaya positif yang akan kita terapkan. Terus baik, yang terakhir yaitu konsep inti dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Nah, ini juga bagian penting dari
penerapan budaya positif. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada tiga langkah-langkah, yaitu pertama validasi kebutuhan, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan atau kebutuhan, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini, kalau kita misalnya ada anak yang mempunyai permasalahan, melakukan kesalahan, ya kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tapi dengan melakukan ini idealnya ini segitiga restitusi ini. Guru ini harus melakukan tindakan segitiga restitusi. Apa sih contohnya? Misalnya dalam kalimat-kalimat anak itu kita mengucapkan kalimat-kalimat, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Oh iya, jadi bukan hanya aku saja yang salah nih. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah kok gitu. Jadi anak itu nggak merasa tersudutkan gitu ya. Oh saya doang yang salah, kalau ibunya kamu nih terus nih salah melulu gitu. Jadi anak itu tersudutkan. Nah, memvalidasi tindakannya yang salah atau kebutuhannya itu. Kamu tentu punya alasan, ya. Ini kata-kata yang ini ya harus diterapkan guru gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan atau kenapa kamu melakukan kesalahan itu gitu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita udah sepakati? Kamu inget kan gitu. Jadi ditanya lagi tuh anaknya. Oh iya, misalnya kalau anaknya pernah mencontek gitu. Oh iya, kita harus mandiri gitu, atau menghormati orang lain. Nah, kita sambungkan. Oh iya, menghormati orang lain berarti bisa dilakukan dengan tidak mencontek punya teman. Atau mandiri juga berarti kamu percaya diri sendiri, nggak harus mencontek kepada teman kamu gitu. Ini contoh. Nah, ada berikut contoh nyata yang sudah diterapkan di video berikut ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas melihat gambaran penerapan segitiga restitusi di sekolah. Video. Gini doang. Jawa Barat nih. Ini disabilitas. Jangan. Anaknya mencontek. Jangan ini video beginian. Di pool aja sih. Bisa dipencet. Ada iklan di sampingnya bukan. Selamat siang Luna. Siang Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Dia mau meyakini gitu, dia Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti melakukan salah. Supaya kita melakukan salah. Juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita membuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Indra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Indra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Indra. Apa sih alasannya? Tadi
membuat sikap jujur tetap merupakan diri kita yakin masih gitu lah hukumnya. baik kalau kita sudah yakin kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya senang ini tidak mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya bukan tidak mencontek kembali? Belajar terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Pak Guru yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Atas Luna. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Yang berbuat kesalahan jadi nggak langsung disalahkan tapi ditanyakan dulu ya, melalui tadi 3 langkah-langkah restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi semua itu konsep-konsep inti tersebut kalau kita terapkan di sekolah atau kita jadikan kebiasaan-kebiasaan akan terbentuk karakter. Nah, karakter ini yang menjadi budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu sama ya saya dan Bapak Ibu semua bisa saling berusaha gitu ya, sama-sama saling mengingatkan dan menerapkan tadi nilai-nilai atau konsep inti dari budaya positif tersebut. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat. Ya, kan kita berusaha ya, mudah-mudahan dapat terlaksana. Nah, berikutnya ya, terima kasih. Demikian diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk melengkapi ya diseminasi ini, saya perlu refleksi 1 atau 2 orang ya, biar nanti soalnya ada pembuktian. Oh iya, berarti Bapak Ibu ini memang sudah memahami, setidaknya mendengarkan gitu apa yang tadi saya sampaikan. Boleh 1-2 orang? Haris, cowok cewek deh nggak apa-apa. Dina mau? Pada Burita sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Tangerang atas diseminasi budaya positifnya. Refleksi yang saya dapatkan dari hasil pemaparannya adalah saya jadi memahami budaya positif itu bagaimana cara menumbuhkannya sehingga menjadi karakter di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas saya dulu. Lalu refleksi yang lainnya adalah saya memahami ternyata selama ini saya sudah ada di posisi kontrol guru yang mana ternyata yang lebih baik itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, bahwa kalau ketika anak memiliki melakukan kesalahan, anak tidak langsung di judgmental kesalahannya tanpa menimbangkan alasan anak itu melakukan kesalahan, tapi kita sama-sama merefleksi apa kesalahan anak, kemudian anak sendiri juga yang berkaca gitu, kenapa kamu bisa membuat kesalahan dan bagaimana solusi untuk agar memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Terima kasih Bu Rita dan yang lain. Sekian refleksi dari saya. Ngomongin diseminasi budaya positif, jadi saya juga berpikir bahwasannya dalam menularkan budaya-budaya positif itu banyak cara dan banyak metode buat kita menyampaikannya, entah itu secara lisan ataupun mencontohkannya itu melalui tindakan. Terkadang kita bisa menyampaikan secara lisan, tapi dengan tindakan. Yang lebih salut lagi, mungkin dia nggak banyak ngomong, nggak banyak lisannya, tapi langsung mencontohkan tindakan menularkan budaya positif yang baik dan benar gitu, yang tadi sudah dijelaskan sama pemateri yang sangat luar biasa. Itu gimana
Itu keren banget itu. Apalagi pas tadi penjelasan kontrol diri. Itu sebenarnya seperti bahwasannya Bu Rita itu tadi kayak apoteker menawarkan obat-obat. Nah, kita sebagai gurunya itu harus tahu obat apa yang harus kita terapkan, yang harus kita kasih ke anak-anak itu sesuai dosisnya. Apakah langsung memberikan hukuman, apakah menjadi manajer, atau mungkin menjadi yang anak tuh ngerasa bersalah tuh. Ya, pokoknya begitu, keren banget lah pokoknya. Jadi kita semua bisa tahu tindakan apa dan lisannya kayak gimana, nanti tindakan dan lisan itu ya harus seperti apa buat menularkan budaya positif. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku sudah membuat keyakinan kelas Ibu Rita. Keyakinan kelas.